Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat hari ini? Selamat pagi, Pak. Sehat ya hari ini ya anak-anak ya? Sehat, Pak. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, tampaknya ini ada beberapa anak yang tidak hadir ya. Ada 20 anak yang hadir, berarti 21, berarti ada sekitar 2 anak yang tidak hadir. Nanti Bapak bagi link absennya melalui Google Form ya. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu teman kalian ya. Silakan untuk Zebedia dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Zebedia. Oke. Sebelum mulai pelajaran di Zoom meeting hari ini, berdoa dimulai sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya mulai. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar rakyat pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di jalan raya kawasan Indonesia Merdeka 1 Jakarta Utara pada Senin siang. Dorong dan lempar batu tak terhindarkan jika polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Kemudian mengamankan 1 orang yang diduga provokator. Masa menemukan 2 gerbang pintu masuk ke area kompleks gedung DPRD. Masa yang semakin tak terkendali juga merusak pos keamanan dan memecahkan sejumlah pohon bunga. Masa yang meminta anggota dan Kota Tasikmalaya menemui pengunjuk rasa diabaikan, hingga membuat masa memasuki area. Ya, nah anak-anak di pemerintah Indonesia itu menjamin demokrasi setiap warga negaranya. Tetapi ketika kita berbicara tentang demokrasi, banyak banyak masyarakat Indonesia yang kurang paham mengenai demokrasi tersebut. Nah, itulah yang akan kita pelajari yang ada kaitannya dengan merupakan pedoman bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dijadikan landasan bangsa dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat berawal dari sekolah mahasiswa dengan perbedaan karakter yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa yang baru dipertemukan dan sedang dalam proses pengerjaan tugas. Nah, Rek, ini kan tugas pertama kita kan? Semoga berjalan dengan baik ya. Iya ya, semoga aja. Salam kenal semua. Oke. Masuk ke intinya itu. Benar sih, biar gak makan waktu. Oke, langsung aja ya. Jadi kan sekarang tuh lagi ada
era COVID-19. Nah, kan kita punya foto. Jadi, kita baca aja suplemennya di sini. Nah, terus sekarang Ada satu murid yang Oh iya, buat temanya gimana kalau kita ambil jadi dalam video kedua tersebut bahwa pentingnya musyawarah sebelum mengambil pendapat, dan saat musyawarah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain dan tidak boleh gegabah untuk mengambil pendapat yang kita inginkan. Udah, baru sampai Oke, beri situ. tepuk tangan untuk Cynthia. Jadi dalam video tersebut mengajarkan untuk bermusyawarah dan menghargai setiap pendapat. Ya, terus sudah? Sudah. Oke, yang kita bahas adalah tentang kerakyatan ya. Nilai keempat itu nilainya adalah kerakyatan. Dalam bermasyarakat, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila itu banyak sekali contohnya. Mulai dari lingkungan rumah, keluarga, sampai di sekolah atau tempat kerja. Ya, bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, tentunya kalian sudah paham lambang dari sila keempat ini. Lambangnya adalah kepala banteng? kepala banteng. Nah, berikutnya sikap yang mencerminkan sila keempat di lingkungan keluarga. Jadi yang kita bahas adalah di lingkungan keluarga terlebih dahulu ya. Yang pertama, masalah keluarga diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ya, jadi misalkan di keluarga kalian ada yang berbeda pendapat antara ayah dan ibu. Nah, itu harus diselesaikan dengan bermusyawarah. Jadi jangan mementingkan rasa egois, mementingkan menang sendiri. Dan yang kedua, berjiwa besar dalam menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Jadi ketika bermusyawarah, kita harus mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Ya, jangan sampai ketika kita bermusyawarah, kita menganggap pendapat kita itu adalah yang paling penting, yang paling benar. Jadi harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, tiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil musyawarah. Tiap anggota keluarga bertanggung dari Pak Mayu. Ekonomi Indonesia di bidang pertanian. Kita lihat di bidang pertanian ya. Indonesia dan Malaysia mempunyai tanah yang subur sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Jadi di Indonesia maupun Malaysia itu disebut sebagai negara agraris ya, karena banyak dari warganya, dari masyarakatnya yang bekerja sebagai petani. Sudah selesai? Udah, Pak. Bentar, Pak. Sedikit lagi, Pak. Dikit lagi, Pak. Industri sama dengan industri pengolahan Indonesia dan pengolahan Malaysia sama-sama mengolah bahan mentah menjadi barang yang bisa dipakai dan lebih bermanfaat. Lalu kelompok 3 dan 4 ya. Jadi silakan kalian tadi kan ada gambar tuh. Nah, di bidang pertanian. Nah, kalian berikan kesimpulan di bidang pertanian itu Indonesia dan Malaysia seperti apa pertaniannya. Ya, dan di bidang apa tadi ya? Perikanan. Indonesia dan Malaysia itu seperti apa? Dan di bidang industri. Oke, silakan Ayesa. Perekonomian Malaysia dan Indonesia. Dalam bidang pertanian, Malaysia dan Indonesia sama karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Begitu juga dalam bidang perikanan. Indonesia dan Malaysia sama karena penduduknya juga kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Tetapi dalam bidang industri, Malaysia dan Indonesia berbeda. Perekonomian industri Malaysia adalah pertambangan dan kehutanan. Sedangkan Indonesia adalah jasa, perdagangan, dan pertambangan. Oke, terima kasih Ayesa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Indonesia
dan Malaysia disebut negara kembar. Mereka punya perekonomian yang hampir mirip. Indonesia dan Malaysia adalah negara maritim yang sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petani. Pertanian negara Malaysia satu langkah lebih maju dari Indonesia. Perikanan Malaysia menggunakan cara modern dan Indonesia masih menggunakan alat tradisional. Pada pelajaran hari ini luar biasa ya, sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi pendapat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi dan kita masih belum diizinkan untuk tatap muka, tetapi kalian tetap semangat ya. Di sini Bapak akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama tentang materi PKN sila keempat. Ya, jadi ada nilai-nilai yang sesuai dan ada nilai-nilai yang tidak sesuai. Nilai yang sesuai dapat kita terapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya. Dan untuk nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila itulah yang harus kita hindari ya. Oke, untuk pelajaran berikutnya itu kita lanjutkan tentang materi nilai-nilai sila kelima ya. Jadi di rumah dibaca nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima itu apa saja. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ayo nyanyi. Nyunggi, nyunggi. Gane jadi salatan waku limpang sekali tadi Ini mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kevin Putra. Nanti Bapak kirim tugasnya 5 soal ya di kuisis, Bapak kirim di grup PA. Silakan kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.